Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang analisa mediasi ya. Ini pembahasan ini sebenarnya berunut dari analisa multiple regresi ke hierarki regresi dan ke mediasi. Sebelumnya kita sudah melihat ya di analisa hierarki yang kemarin gitu ya, di mana frustasi itu memiliki, kita masih pakai data yang kemarin ya, kita masih pakai data yang kemarin, frustasi, marah dan agresi. Kenapa ketika frustasi itu sendiri yaitu berefek positif signifikan terhadap agresi. Tapi ketika dia berinteraksi dengan marah gitu ya, kenapa frustasi itu berubah? Yang awalnya positif signifikan menjadi negatif tidak signifikan. Yang awalnya signifikan dalam memberikan efek terhadap agresi, tiba-tiba ketika dia berinteraksi dengan marah kok jadi tidak signifikan gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau peneliti ilmuwan pasti akan terus berupaya untuk mencari jawaban. Kenapa ini bisa seperti ini ya, walaupun secara teoretik atau analisa-analisa lanjutan, statistik lanjutan sebelumnya. Nah, ini coba kita cari pemecahan permasalahan sebelumnya. Kenapa tiba-tiba sih agresi, frustasi itu ketika dia sendiri dia berefek positif signifikan terhadap agresi, tapi ketika dia berinteraksi dengan marah, kok tiba-tiba frustasi jadi tidak memberikan efek signifikan terhadap agresi. Nah, kita melihat bahwa ternyata marah itu memiliki efek yang besar, lebih besar daripada efek frustasi terhadap agresi. Walaupun ketika frustasi itu sendiri memberikan efek terhadap agresinya. Karena sebelumnya itu kan 0,7 ya frustasi itu ya. Nah, dan selanjutnya juga ketika marah itu memberikan efek positif terhadap agresi juga beta standardnya itu di atas 1 gitu ya. Dan ini kayaknya full banget nih marah nih terhadap agresi, jadi frustasi jadi tidak bermakna. Nah, ini kalau peneliti akan mencari mungkin statistiknya bisa dijelaskan lebih lanjut dengan statistik mediasi. Jadi mediasi itu akan menjawab bagaimanakah peran terhadap variabel itu. Jadi variabel itu akan berefek langsung terhadap berefek tidak langsung terhadap IV itu berefek tidak langsung terhadap DV, kecuali dia harus melalui variabel mediasinya. Mungkin lebih jelasnya saya akan sedikit share screen ya, berkaitan dengan analisa-analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini datanya masih sama, rekan-rekan sekalian. Datanya masih sama, datanya masih belum berubah dari data yang kemarin. Kita coba melihat bagaimana peran marah ini, kenapa marah ini powerful banget dalam model antara frustasi, marah, dan agresi gitu ya. Yang sebelumnya kita menemukan bahwa marah itu efeknya itu sangat besar terhadap agresi, dan akhirnya ketika frustasi dan berinteraksi dengan marah, frustasi jadi tidak signifikan gitu ya. Nah, ini coba kita pecahkan dengan analisa mediasi. Analisa mediasi itu apa sih, Pak? Analisa mediasi itu adalah namanya juga kata-kata mediasi ya. Dia menjembatani antar dua variabel. Jadi jembatan antar dua variabel. Misalnya contoh ya. Kita itu mau ke Monas gitu ya. Kita itu mau ke Monas, dari Kebayoran Baru mau ke Monas gitu ya. Itu kata mediasinya, Anda nggak bisa langsung ke Monas kecuali lewat Sudirman dulu. Nah, berarti Sudirman itu adalah mediatornya. Contoh seperti ini ya, saya sedikit gambarkan. Oke, saya sedikit gambarkan di sini. Ya. Oke, misalnya Anda ingin ke Monas ya, dari Kebayoran Baru ke Monas gitu. Anda nggak bisa langsung ke Monas, dari Kebayoran Baru nggak bisa langsung ke Monas, tapi Anda melewati Sudirman dulu. Ya, Sudirman. Ya, gitu ya, contohnya ini aja. Anda ke Sudirman dulu, dari Sudirman baru bisa
ke Monas. Anda nggak bisa langsung nih dari Kebayoran Baru langsung nggak bisa. Berarti harus Sudirman dulu. Nah, Sudirman ini kita sebut sebagai mediator karena dia memediasi antara Kebayoran Baru ke Monas, gitu ya. Jadi dia lewat sini dulu. Nggak bisa langsung nih kita, gitu ya. Nggak bisa langsung. Kalau kita pakai mobil nggak bisa langsung, gitu ya. Kalau kita pakai mobil kita nggak bisa langsung dari Kebayoran Baru ke Monas. Kita harus ke Sudirman dulu baru ke Monas, gitu ya. Nah, Sudirman itu kita sebut sebagai variabel mediator. Kalau kita sebut sebagai M, kita sebut sebagai M. Jadi mediator. Nah, mediator itu dibagi menjadi dua. Ada mediator sempurna, ada mediator parsial, gitu ya. Nah, parsial. Ada yang sempurna, ada yang parsial. Kalau sempurna, nih saya jelaskan, jadi bisa diulang-ulang videonya. Kalau sempurna itu, dia harus lewat ini dulu. Jadi ke sini dulu, ke Sudirman dulu, baru bisa ke Monas. Gitu. Itu berarti Sudirman berperan sebagai mediator yang sempurna. Jadi KB ini, Kebayoran Baru ini nggak bisa langsung ke Monas. Gitu. Nggak bisa langsung ke Monas. Dia harus ke Sudirman dulu, baru bisa ke Monas. Nah, kalau yang parsial, parsial itu kalau kita bahas eksperimen itu ada yang namanya kuasi eksperimen. Kalau di sini juga namanya ada partial mediation. Partial mediation itu adalah dia itu bisa lewat Sudirman dulu baru ke Monas atau bisa langsung. Nah, namanya partial mediation. Jadi bisa dong Pak, mendingan langsung Pak, mendingan langsung dari Kebayoran Baru, mendingan langsung ke Monas. Bisa Monas, masuk ke Monas. Tapi bisa lewat Sudirman juga Pak, bisa lewat Sudirman juga. Sudirman dulu baru ke Monas. Bisa lewat Sudirman dulu baru ke Monas atau langsung dari Kebayoran Baru ke Monas. Nah, ini karena dia jadi semangat kayak adanya dia sama enggak adanya dia bisa sebagai mediasi, variabel mediasi, tapi nggak adanya dia orang bisa langsung, karena sifatnya jadi kayak bencong gitu ya, kita sebut sebagai parsial. Tapi kalau yang sempurna atau perfect mediation, bahasa Inggrisnya perfect mediation, kalau ini namanya partial mediation, kalau ini namanya perfect mediation. Ketika perfect mediation atau variabel mediasi sempurna, bahwa dia harus sisirkan dulu, baru dia bisa nanti. Itu jadi analoginya. Kalau kita lihat dari variabelnya, gitu ya. Kalau kita lihat dari variabelnya, ini misalnya frustasi, ini agresi, ya, agresi itu marah di sini sebagai variabel mediator. Ini frustasi ke agresi. Frustasi ini nggak bisa langsung berefek terhadap agresi, ya. Frustasi nggak bisa berefek terhadap agresi. Dia lewat dulu ke dia habis frustasi dia marah, habis marah baru bisa agresi ya. Nggak bisa langsung orang frustasi langsung agresi nggak bisa, gitu ya. Nah, orang frustasi langsung agresi nggak bisa. Orang frustasi dulu, habis frustasi dia jadi marah, pas marah dia jadi agresi, gitu ya. Jadi marah ini dia sebagai mediator, gitu ya. Nah, mediator ini, ketika dia sebagai mediator, kan dibagi menjadi dua mediator. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia perfect mediations, atau mediasi sempurna, atau partial mediation, atau mediasi sebagian, gitu ya, atau sempurna atau sebagian. Kalau frustasi itu harus marah dulu baru agresi, berarti dia sempurna. Tapi kalau bisa lewat dua jalur ya. Ada yang jalur langsung, ada yang jalur tidak langsung gitu ya. Nah, ada yang jalur langsung, ada yang jalur tidak langsung. Nah, jalur langsung itu ya frustasi langsung jadi marah gitu. Bisa. Tapi juga bisa frustasi karena dulu bisa agresi. Oh, berarti dia parsial. Kalau pakai dua jalur langsung atau jalur mediasi, berarti dia parsial. Tapi kalau mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus melewati variabel mediator, berarti variabel mediatornya itu berperan sebagai mediator yang sempurna, perfect mediation. Nah, ini kita baru menemukan ada namanya jalur langsung, ada jalur tidak langsung. Kalau jalur langsung dia nih sini gitu ya, bisa sini dia. Atau jalur tidak langsung, dia lewat mediator dulu, baru ke DV-nya, gitu ya. Baru ke DV-nya. Nah, kita pakai bahasa Inggris seperti itu.
Kalau jalur langsung kita sebut sebagai direct effect langsung, direct effect. Kalau jalur tidak langsung kita disebut sebagai indirect effect. Nah, indirect effect. Jadi ada direct effect, efek langsung, atau indirect effect, efek tidak langsung. Pertanyaannya, kalau yang sempurna berarti indirect effect-nya itu signifikan. Nanti dia harus lewat ini dulu, dia harus signifikan. Ini ke sini harus signifikan. Dan direct effect-nya tidak signifikan. Kalau sempurna, indirect effect, kasus PND, itu dia harus signifikan. Di direct effect-nya, saya ya. Ini kan yang sempurna ya. Kalau yang sempurna itu bersifatnya adalah indirect, saya singkat aja ya, indirect effect, INE, indirect effect, itu dia signifikan. Karena kan dia harus melewati mediator dulu, baru bisa sampai ke DV-nya. Dan direct effect DE, itu singkat sebagai direct, dia harus tidak signifikan. Kenapa? Gak boleh langsung kamu, baru gak boleh langsung kamu lewat mediator dulu, baru oke. Misalnya, kamu gak boleh langsung ke dekan, baru bisa ke dekan. Bisa langsung kamu nemuin dekan. Mau dekan saya, nggak bisa, berapa baru dulu baru nyampe ke dekan. Berarti kamu nggak bisa langsung ke dekan. Nggak bisa direct effect ke dekan. Lewat Favaru dulu. Favaru baru bisa itu. Nah, berarti Favaru sebagai mediator yang sempurna gitu loh. Karena indirect efeknya signifikan, berperan gitu, bermain, indirect efeknya bermain. Jadi kamu nggak bisa langsung. Nah, kalau parsial, kamu bisa langsung ke dekan atau bisa langsung ke Favaru dulu baru ke dekan. Jadi pakai dua jalur itu bisa dua-duanya. Nah, parsial berarti. Ya, parsial berarti. Nah, kita lihat nih apakah benar orang yang frustasi langsung bisa marah. Benar nggak sih? Oh, bisa langsung bisa marah. Langsung bisa marah. Apakah frustasi itu langsung bisa agresi? Oh, bisa. Apakah orang itu frustasi kemarahan dulu baru agresi? Bisa. Oh, berarti parsial. Pakai dua jalur dia bisa, gitu ya. Tapi kamu nggak bisa tuh. Kamu frustasi itu nggak bisa langsung jadi agresi. Orang frustasi itu nggak bisa langsung agresi. Dia marah dulu baru dia akan jadi agresi, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan dimengerti. Kalau tidak, silakan di video ini. Oke, saya hapus dulu di sini. Saya ingin lihat biar clear. Tadi frustasi, marah sebagai mediatornya, dan agresi sebagai DV-nya. Nah, ini F kemarah, frustasi kemarah, kita sebut sebagai jalur A. Jalur A-nya, dia harus signifikan. Syaratnya dia harus signifikan. Dia harus signifikan. Jalur A. Jalur A itu apa, Bapak? Jalur antara frustasi ke marah. Nah, marah ke agresi kita pakai jalur B. Dan dia harus signifikan. Ini nggak signifikan, berarti mediator nggak berperan di situ. Misalnya contoh, frustasi ke marah. Marah ke agresi nggak signifikan ya. Apa gunanya marah berarti nggak signifikan. Berarti jalurnya itu dia harus signifikan. Jalur antara frustasi ke marah signifikan kayak yang kita sebut sebagai jalur A. Jalur B-nya marah ke agresi kita sebut sebagai jalur B, dia harus signifikan. Tahu signifikan? Probability value-nya di bawah 0,05 nanti tergantung pada levelnya berapa. Nah, ini kita sebut ini ada dua jalur. Ada dua jalur. Ada dua jalur itu yang kita sebut sebagai direct effect, ada yang disebut sebagai indirect effect. Ya, indirect effect. Nah, indirect effect saya sebutin di sini. Indirect effect kita sebut sebagai C, jalur C. Indirect effect. C itu adalah indirect effect. Ya, saya singkat aja ya. Indirect effect. Ada yang namanya C-accent. C-accent itu kita sebut sebagai direct effect. Ini saya kasih tanda.
direct effect. Oke, gitu ya. Gitu ya. Nah, yang tadi kan, yang saya sebutkan yang tadi ya, yang saya sebutkan saya tadi ya, bahwa kalau dia sempurna, maka jalur A itu signifikan, jalur B itu signifikan. Jalur C aksen itu adalah jalur direct effect antara frustasi dengan agresi. Ini saya buatin dulu biar ada perbedaan ya. Oke. Jalur langsung F aksen jalur langsung tanpa mempedulikan marah ya. Jadi frustasi langsung ke agresi, jalur langsung antara frustasi ke agresi yang kita sebut sebagai direct effect gitu ya. Yang kita sebut sebagai C aksen itu harusnya dia tidak signifikan. Ini dia tidak signifikan. Nah, indirect effect ini adalah dia harus signifikan. Kenapa dia harus signifikan? Karena ini nggak bisa langsung, dia harus melewati A dan B. Karena dia harus melewati A dan B, rumus dari indirect effect itu adalah jalur A dikali dengan jalur B. Tuh jadinya. Jadi indirect effect itu adalah perkalian antara jalur A dengan jalur B. Karena kalau ingin ke frustasi, kalau ingin ke agresi dari frustasi, dia harus marah dulu. Baru dia itu akan memunculkan perilaku agresinya. Jadi kalian sudah diperkenalkan jalur A, jalur B, jalur C, jalur C aksen. Kalian diperkenalkan tentang direct effect, kalian diperkenalkan juga dengan indirect effect, dan sekarang saya kenalkan total effect. Total effect, TE saya singkat, itu adalah penjumlahan dari direct effect plus indirect effect. Ini namanya total effect. Jadi kalau ditanyain, indirect effect-nya berapa? Direct effect-nya berapa? Oh, jadi total efeknya berapa? Nah, itu ya. Sampai sini ngerti ya? Mudah-mudahan dimengerti dengan baik. Oke, berarti kita sudah tahu ya bahwa frustasi itu adalah IV-nya, marah sebagai mediatornya, agresi sebagai DV-nya. Lanjut, kita akan masuk ke analisa lanjutan. Ya, analisanya kita buktikan apakah itu benar, analisanya seperti ini. Oke, di sini ada regresi. Nah, ini ada bingung nih, Pak Faru, kok di sini ada proses ya, Pak Faru ya. Proses of Hayes ya. Pak Faru ada dua lagi proses Hayesnya, ada proses ini. Nah, nanti saya coba carikan yang ini ya. Yang di sini ini ada sebentar ya. Nih, ini nih ada nih. Nanti kita butuh software tambahan yang punya si Hayes. Hayes nanti saya kasih bukunya. Kalau kamu baca bukunya itu 500 halaman berbahasa Inggris. Alhamdulillah masih berbahasa Inggris, belum berbahasa Arab atau berbahasa Cina. Makin sulit lagi kita berbahasa Arab. Arabnya gundul gitu ya. Udah dibotakin dulu dia. Baru bisa kita baca. Bingung lagi nih harokatnya fathah atau doma atau kasroh gitu ya. Nah, ini masih bahasa Inggris. Nanti saya kasih softwarenya juga saya kasih. Ini juga saya kasih, nanti saya taruh di, mudah-mudahan bisa dilihat di grup ya, di ketua kelas masing-masing gitu ya. Oke. Nah, ini kita klik ini. Nah, di sini saya reset dulu biar kelihatan. Oke, di sini ini ada frustasi. Tapi kita lihat di sini pastikan dulu model numbernya. Nah, untuk analisa mediasi di sini ada kalau lihat, kalau kamu belajar Hayes ini ada sekitar 92 model gitu ya. Nah, model yang kita pelajari dari 92 model statistik hanya kita pelajari cuma satu mediasi. Mediasi itu modelnya model apa Pak Faru? Modelnya model 4. Baru satu ya. Mediasi itulah model 4. Emang ada berapa Faru model statistik di Hayes? Ini baru Hayes loh. Kok belum struktural equation modeling itu banyak lagi. Ini baru Hayes 92. Dan kita baru belajar model cuma satu model doang, model 4 gitu ya. Model 4 ya. Ya, jadi kalau kamu ingin jago statistik ya,
teruslah belajar, jangan sampai nggak belajar, teruslah belajar, ya. Ini kita lihat agresi masuk ke variabel. Nah, di sini kita singkat, kalau variabel Y itu adalah, dia itu kita sebut sebagai DV, ya, DV. Variabel Y itu adalah DV-nya. Variabel X-nya itu adalah IV-nya. M itu mediatornya. Bisa mesti? Y itu adalah DV, X itu adalah IV, mediatornya itu adalah M itu adalah mediatornya. Oke, kita masukkan agresi ke sini. Marah ke mana tuh marah? Marah apa marah? Marah mediator, betul. Frustasi kemana? Iya betul, frustasi ke X. Padahal saya cuma sendiri nih, berlaga-laga nanya. Aduh, oke, garu-garu kepala. Selanjutnya itu adalah kita klik options, ya. Option. Nah, di sini sudah milih, ya, sudah milih. Karena kan kita modelnya 4, ya, kita klik model 4. Ya, ini adalah show total effect. Wah, udah ngomong total effect, ya. Tadi Favoro ngomong total effect, indirect effect, direct effect. Oh, ada total effect, ya. Oh iya, itu. Kedua, di sini ada standardized effect mediation on mediation only model. Jadi hanya mediasi yang dia harus ngerti nih, gitu ya. Ya, nih itu kata dia nih. Ini ada tulisannya nih, maaf nih ya. Ini ada tulisannya. Apa? Tadi ada yang muncul ya. Nah, tuh 4, 6, 80, 81, 82. Model 4, 6, 80, 81, udah. Dia harus klik ini. Gitu ya. Dikasih tahu sama dia, ya. Oke, yang lain abaikan, saya nggak mau bahas. Saya takutnya kamu itu, aduh, makin pusing, overrule, mendingan gak usah dibahas yang lain. Oke ya, bisa dibahas. Sudah klik aja continue langsung. Ya di sini ada confidence interval, kita masih pakai 0,05 gitu ya, karena standarnya 0,05. Kan jadi standar atasnya 0,05, standar bawahnya 0,05, standar atasnya 0,001 ya. Jadi kita masih pakai yang umum aja. Di sini ada namanya bootstrap, kita nggak bahas bootstrap. Bootstrap itu resampling. Jadi sampelnya di utak-utak tuh ya, selama 5.000 kali gitu ya. 5.000. Udah, kita nggak usah bahas itu. Jadi nanti saya takutnya kamu makin gumoh lihat konteks ini. Nah, kita lihat, klik oke aja. Oke, di sini saya itu dulu ya, saya stop screen, kita lihat. Oke, ini kita lihat outputnya. Outputnya Pak Farul, ada apa Pak Farul? Nah, ini outputnya tanpa tabel. Masya Allah, tanpa tabel. Aduh, Pak Farul nyari-nyari susah aja nih. Hidup saya jadi susah kayak gini, Pak Farul. Ya Allah. Ya gimana lagi? Ya kan? Gimana lagi kan? Ini dan wah nih, udah angka-angka mulu, nggak pakai tabel, nggak ada tabelnya. Duh, gimana nih bos? Ya udah, apa kita belajar ya? Nah, di sini saya sedikit ngulang sedikit pakai itu, ya. Oke, di sini kelihatan ya. Ini saya gambarin ya. Sini saya gambarin nih. Oke, saya gambarin. Jadi kan ada jalur A, gitu ya. Ada frustasi, marah. Sini ada marah, agresi. Marah sini agresi. Nah, saya hapus aja semuanya. Ada frustasi, marah, agresi. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Maaf tulisan saya jelek. Emang tulisan saya jelek. Oke, lihat di sini. Perhatikan. Tanda titik-titik ini kan ada tanda titik-titiknya. Ya, titik-titik, titik-titik ya. Ini tanda titik-titiknya itu adalah batas kita untuk melihat. Jadi masih dibantu sama dia dengan titik-titik. Oke ya. Di sini perhatikan. Outcomes berarti DV-nya. Outcomes berarti DV-nya itu adalah marah. Berarti DV-nya itu adalah marah. Oh, berarti kalau DV-nya marah, IV-nya adalah frustasi. DV-nya adalah malah. Berarti dia itu adalah jalur A. Oke, jalur A. Alhamdulillah. Jalur A. Alhamdulillah jalur A ya.
Jalur A gimana Pak Fahrul kalau jalur A lihatnya? Lihat, berarti jalur A berarti outcome-nya itu adalah marah. Kita lihat koefisien. Koefisien itu nama lainnya adalah beta. Ya, beta. Berarti kalau koefisien ada standar errornya, beta unstandardized. Gitu ya. Oke, lihat di sini jalur A. Syaratnya tadi itu adalah dia harus positif, dia harus apapun positif mau positif, yang penting dia harus signifikan. Ya, kita lihat di sini. Oh, wah ini ketemu dia jalur A. Apakah dia signifikan? Oh, signifikan. Alhamdulillah Pak, jalur A signifikan. Nah, tulis nih 0,684 ya. Kasih bintang berapa? Kasih bintang 3. Oke, jalur A sudah aman. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat jalur W. Oke, kita lihat jalur. Saya hapus dulu di sini. Biar tidak, cara gimana cara menghapusnya? Ini hapus ya. Oke, pinter ini. Gampang hapusnya. Oke. Kalau sudah, kita lihat ke bawah. Tutup dulu. Kita lihat ke bawah ya. Kita lihat ngikut, mudah-mudahan ngikut ya. Ngikut, oke, ngikut. Alhamdulillah. Kita lihat di bawahnya kan tuh ada baris lagi tuh ya. Dia titik-titiknya itu sebagai batasnya. Ini juga batasnya. Oke, kita lihat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lihat jalur B. Jalur B itu adalah agresi. Ya. Outcome-nya itu adalah agresi. Ya, kita lihat di situ dulu. Biar mahasiswa tidak salah lihat. Oke, perhatikan di sini. Ini jalur B berarti merah, marah terhadap agresi. IV-nya berubah ya. Yang tadi marah jadi DV, karena jalur B itu marah jadi IV. Dan agresi jadi DV-nya. Maka disebut sebagai agresi outcome-nya gitu ya. Agresi outcome-nya. Oke, sudah sampai sini? Ya, oke, sudah. Berarti apa? Syaratnya itu adalah kalau jalur B, dia harus signifikan. Ya, mana yang kita lihat? Nah, di sini nih. Nah, ini kan kita lihat nih. Ini marah ke agresi, ya kan? Marah ke agresi kan? Kita lihat koefisiennya 1, ya. Dan dia signifikan. Alhamdulillah sudah muncul bahwa koefisiennya itu adalah marah ya, di angka 1, ya, 1,09 ya. Dan dia signifikan di level 0,001. Oke, jalur B signifikan. Ya, kita lihat sini, perhatikan. Maaf, saya loncat mana-mana dulu. Wah, shit. Oke. Oke, nah kita sekarang selanjutnya itu adalah C-action. C-action itu, ya, C-action itu adalah direct effect-nya. Direct effect-nya. Direct effect-nya C-action. Nah, C-action itu adalah frustasi ke agresi kan? Ini ada frustasi, ini ke agresi. Berapa? Minus ya. C-action-nya taruh di atas apa di bawah nih? Di atas saja ya. C-action-nya itu apakah dia itu signifikan? Oh, tidak signifikan. Alhamdulillah dia itu tidak signifikan. Dari mana Pak Faru tidak signifikan? Lihat di sini. Ya, 0,8. Di atas 0,5. Jadi dia tidak signifikan. Boleh ditulis minus 0,02. Oke. Ya, itu namanya direct effect. Nah, efek langsungnya tidak signifikan. Oh, berarti ini kayak berbau sempurna dong Pak Farul. Iya, kayaknya sih berbau sempurna. A-nya signifikan, B-nya signifikan, C-aksennya tidak signifikan. Berbau sempurna berarti. Tapi kan kita butuh C, ya. C kita butuh indirect apa namanya? Indirect efeknya. Indirect efeknya dia harus dipikir apa enggak ada. Maaf, kita tutup dulu, kita hapus-hapusin dulu. Pinter kan Pak Farhan hapusnya cepet ya. Keren. Apa coba? Muji diri sendiri. Oke.
Nah, gitu ya. Oke, nah ini. Oke, ada nggak sih direct effect-nya? Nah, ini ada total effect. Nah, kita lihat di sini. Ah, indirect effect gitu ya. Nah, indirect effect. Indirect effect. Indirect effect itu ternyata kita mendapat angkanya. Nah, angkanya itu adalah angkanya 7. Sini adalah angka 7. Jacksonnya, oh, dipakai ini dulu. Oke. Ini kita dapat di sini indirect effect-nya itu adalah kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan angkanya di sini. Oke, indirect effect. Oke. 7, 0, DC action-nya. Nah, C action-nya itu dia itu melihat apakah dia signifikan apa tidak signifikan. Nah, apakah dia signifikan atau tidak signifikan, bisa dilihat yang pertama dari total efeknya. Jadi sini, nah ini total efeknya. Total efeknya di sini, bisa kamu tulis total efeknya, atau kamu tulis indirect efeknya. Nah, ada dua versi nih sekarang yang saya pelajari. Jadi C itu ada yang mengatakan itu adalah total efek, ada yang mengatakan itu adalah apa namanya apa indirect effect. Indirect effect. Ada yang mengatakan total effect, ada yang mengatakan indirect effect. Kita lihat dua-dua versi pendapat ini ya. Kalau dia pakai total effect ya, dia ada probability value-nya ya. Nah, di sini ada probability value-nya. Berarti kita bisa tulis di sini total effect itu adalah dia itu signifikan di angka 0,73. Gitu ya. Nah, berarti dia signifikan. Oke ya, dia itu signifikan. C, total effect signifikan. Ada juga mengatakan C itu adalah indirect effect. Nah, indirect effect itu juga signifikan. Dari mana taunya Favorut? Dari batas bawahnya, dia nggak pernah melewati 0. Jauh dari 0. Jadi, ini 0,4 itu kan jauh dari 0 ya. 0 itu kan 0. 0. Kalau dia di bawah 0 kan minus ya. Ya, minus ya. Jadi dia jauh di atas 0. Nah, 0,4 itu masih jauh di atas 0 ya. Untuk batas bawahnya aja masih jauh di atas 0, apalagi untuk batas atasnya. Nah, ada ahli mengatakan untuk indirect effect itu dilihat dari boot LLC-nya dan boot ULC-nya gitu ya. Batas bawahnya dan batas atasnya, lower-nya dan up-nya gitu ya. Kalau lower-nya itu aja masih di atas masih jauh di atas 0 ya, 0,0 tahu kan 0 ya, 0 ya. Kalau 0,4 kan berarti masih jauh di atas 0 itu ya. Nah, itu dia berarti signifikan, gitu ya, signifikan. Saya itu kalau nulis di artikel, saya pakai yang ini, total effect untuk C-nya, total effect. Total effect itu untuk C-nya. Karena total effect itu adalah indirect effect tambah, nanti kamu cobain aja, indirect effect ditambah dengan direct effect itu adalah total effect, gitu ya. Nih, ini kan 7505 ditambah dengan 0,2. Jadi abaikan minusnya ya. Itu adalah 7 apa? Maaf. Saya lupa, maaf ya. Kalau indirect effect itu adalah total effect ditambah dengan total effect ditambah dengan direct effect, maka hasilnya itu adalah indirect effect ya. Ya, nggak usah lah ya, karena nggak usah dicoba-cobain karena di SPSS sebetulnya sudah disebutkan gitu ya, sudah disebutkan apa direct effect dan total effect-nya. Nah, tapi masih ada diskusi. Kalau saya sih kalau nulis artikel untuk C itu saya pakai total effect. Ada yang pakai indirect effect. Dua-duanya sih benar. Kalau saya lihat sih dua-duanya benar. Kalau saya sih makanya total effect, C-nya itu adalah total effect. Indirect effect-nya itu adalah pembenaran bahwa benar-benar M itu signifikan berperan sebagai mediatornya. Benar-benar marah itu berperan sebagai mediatornya. Gitu ya, berperan sebagai mediatornya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi model ini modelnya bahwa frustasi. Sini saya
Saya tutup dulu bahwa frustasi itu dia tidak bisa memberikan efek langsung terhadap agresi. Dia itu harus melewati marah dulu baru bisa agresi. Pertama karena jalur A itu signifikan, frustasi ke marah, marah ke agresi yang kita sebut sebagai jalur B itu signifikan, gitu ya. Abaikan positif atau negatifnya. Jalur C aksen yang dia langsung, direct, langsung, dia itu tidak signifikan karena dia nggak bisa gitu langsung, frustasi nggak bisa langsung ke agresi. Frustasi dulu, baru marah dulu, baru bisa agresi dulu. Nah, untuk total efeknya, total efek itu dia signifikan karena total efek apa namanya? Oh iya nih, maaf ya, saya ulangi lagi. Total efek itu adalah penambahan dari direct effect dengan indirect effect. Tadi saya ngomong ya benar. Total effect itu adalah penambahan dari direct effect, indirect effect. Jadi 0,75 ditambah minus jadi kurang ya. Jadi minus jadi kurang 0,2. Maaf ya, tadi saya ngomongnya abaikan minusnya enggak. Saya cabut lagi ya, statement itu. Jadi total effect itu adalah direct effect ditambah dengan indirect effect, itulah total effect-nya. Nah, ada yang mengatakan pakai total effect aja, atau ada yang mengatakan pakai indirect effect aja langsung untuk jalur C-nya, gitu ya. Kalau saya sih pakai total effect. Jadi total effect karena dia punya probability value-nya, saya bisa mengatakan bahwa dia itu signifikan. Karena yang lain pakai probability value. Hanya yang indirect effect yang tidak menggunakan probability value, tapi dia punya patokan sendiri. Patokan sendiri itu adalah boot-nya, boot low-nya, batas bawahnya itu, dia itu jauh dari 0, nilai 0. Dan batas atasnya mungkin lebih jauh dari 0. Jadi semakin bagus ya. Jadi batas bawahnya aja nggak sampai 0 gitu ya. Apalagi batas atasnya. Dan itu mengatakan bahwa ada ini mempertegas bahwa kalau ingin marah, kalau ingin agresi, ya kalau Anda punya frustasi, tapi Anda nggak bisa langsung agresi. Jadi Anda harus marah dulu baru bisa agresi. Dalam arti bahwa ada efek tidak langsung dari marah ke agresi. Kenapa tidak langsung? Karena ada variabel mediatornya. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kayaknya pekan depan kita full online gitu ya. Nanti kamu coba belajar untuk nulis jadi judul. Jadi judulnya jadi saya sebutin aja judulnya, saya diktein aja ya judul. Judulnya adalah peran mediator marah pada pengaruh frustasi terhadap agresi. Judulnya. Perumusan masalahnya, apakah marah berperan sebagai mediator pada saya ulangi lagi deh. Saya nggak pakai kata-kata pengaruh aja ya, saya pakai kata hubungan aja deh. Saya ulangi lagi ya. Judulnya adalah peran mediator marah pada hubungan antara frustasi dengan agresi. Perumusan masalahnya adalah apakah marah berperan sebagai mediator pada hubungan antara prestasi dengan agresi. Tujuannya ya untuk mengetahui peran mediator marah pada hubungan antara frustasi dengan agresi. Hipotesisnya, berarti hipotesisnya adalah ada peran mediator marah pada hubungan antara frustasi dengan agresi. Hak nulnya tidak ada peran mediator marah pada hubungan antara frustasi dengan agresi. Ini outputnya di copy paste ditaruh di tempat di Excel, di Word-nya, di deskripsinya. Begitu ya, kamu tinggal gambar ini ya, gambar seperti yang saya gambar di sini ya, F M A gitu, ada jalur A, jalur B, jalur C gitu ya. Boleh jalur A-nya itu sama dengan jalur A sama dengan 0,6864, boleh kasih bintang. Jalur B sama dengan
1,09 kasih bintang. Jalur C aksen sama dengan minus 0,02, nggak ada bintang-bintangnya. Jalur C ya jalur C itu adalah 0,734 dikasih bintang karena dia probability value-nya di bawah 0,001 gitu ya, kasih bintang 3. Saya ini maaf nih dikasih bintang 3 ya, saya lupa kasih bintang, saya kasih bintang 3 aja biar enggak tuh biar tidak salah lagi. Oke ya, gitu ya. Oke. Bintang 3. Oke, dari sini ketahuan ya. Nah, kamu interpretasinya yang kamu jelasin tadi, jalur A, jalur B, jalur C, gitu ya. Penjelasannya mungkin seperti ini. Berdasarkan analisa, model didapatkan koefisien A sebesar seperti 0,6864 dan koefisien B sebesar dengan probability value-nya di bawah bla 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 gitu ya. Probability value-nya itu di bawah 0,001 dan jalur B yang maaf saya agak sedikit sulit untuk deskripsinya. Saya ulang lagi ya, maaf saya ulang lagi. Untuk interpretasinya ya. Untuk interpretasinya adalah berdasarkan analisa jalur ya, analisa jalur A, B, C dan C aksen didapatkan jalur A yang menghubungkan antara frustasi dengan marah didapatkan koefisien betanya sebesar 0,6864 dengan probability value di bawah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa jalur A positif signifikan. Pada jalur B yang menghubungkan antara marah dengan agresi didapatkan koefisien beta sebesar 1,09 gitu ya, 1,09 dengan probability value di bawah 0,001 yang menunjukkan bahwa jalur B signifikan. Sedangkan jalur C yang menghubungkan antara frustasi dengan agresi, ya, jalur C yang menghubungkan antara frustasi dengan agresi yang disebut sebagai total effect sama dengan direct effect plus indirect effect menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,7305 dengan probability value di bawah 0,001 yang menunjukkan bahwa jalur C signifikan. Sedangkan jalur C aksen yang menghubungkan antara variabel A langsung ke kaliber B dengan mengabaikan variabel M menunjukkan probability value-nya menunjukkan koefisien betanya sebesar minus 0,02 dengan probability value di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa efek langsung variabel frustasi ke variabel agresi tidak signifikan. Berdasarkan pada analisa jalur A, B, C, dan C aksen, hal ini menunjukkan bahwa H alternatif itu diterima. Dan H0 ditolak. Dengan artian ada peran mediator marah pada hubungan antara frustasi terhadap agresi. Nah, di kesimpulannya, di mana diterimanya hipotesis alternatif, ada peran mediator yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena C aksennya tidak signifikan. Ada peran mediator sempurna, ada peran marah sebagai mediator sempurna. Saya ulangi ya. Kesimpulannya adalah H alternatif diterima di mana ada peran marah sebagai mediator yang sempurna pada hubungan antara frustasi dengan agresi. Gitu jadinya.
Nanti pekan depan kita tidak ada pertemuan offline, jadi kita online. Mohon setiap kalian untuk membuat deskripsinya dan dikirimkan ke ketua kelas, dan ketua kelas langsung mengirimkan ke saya. Batas akhir pengumpulannya itu di hari Minggu. Di hari Minggu itu, mudah-mudahan di hari Minggu itu mungkin di tanggal mungkin tanggal 31 aja ya, di hari Sabtu aja ya. Di hari Sabtu tanggal 31 pas lagi tahun baru. Jadi itu terakhir ketua kelas lah ya. Tapi jangan jangan kasihan ketua kelas ya. Jangan di tanggal 31 dah. Berarti di tanggal 30 Desember ya. 30 Desember jam 12 malam terakhir dikirim oleh ketua kelas. Nah, ketua kelas paling biarlah ketua kelas kasih waktu lah, misalnya kirim ketua kelas tuh maksimal jam 3 sore gitu ya, biar ketua kelas itu masih bisa mengkolektifkan untuk dikumpulkan ke saya melalui Google Drive. Gitu sih dari saya. Itu aja ya dari saya. Terima kasih sudah bersamai saya di mata kuliah kuantitatif. Sekarang mudah-mudahan kita bisa lanjut ke analisa moderator pada pertemuan selanjutnya. Tapi kalau tidak bisa ya kita mungkin maksimalnya itu adalah analisa mediasi. Jadi nanti kuisnya itu UJT, korelasi regresi multi, hierarki dan mediasi. Ada 6 analisa statistik yang akan diujikan di kuis nanti. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti semuanya. Jadi kalau 7 kayaknya sih saya agak kasihan juga. Mungkin yang saya ujikan hanya 6 analisa statistik ya, mulai dari UJT sampai di mediasi. Apakah ada mahasiswa yang menggunakan mediasi di skripsinya? Ada, mereka ada menggunakan itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.